kita masih melihat nggak semua orang memandang musisi itu sebagai profesi. Benar. Dan itu ngaruh ke banyak hal, Mas Omin. Mulai dari hal-hal yang informal ya, kayak pandangan cibiran orang, sampai ke misalkan pengakuan bank terhadap musisi itu sendiri. Oh iya. Tujuan idealnya untuk mewujudkan sebuah profesi musisi yang lebih bermartabat dan berkelanjutan. Hai guys, balik lagi sama gua Omin di Muncrat episode kesekian, keberapa ya? Keempat ya? Keempat. Oke, kali ini gua ada di markas besar, anjir, mabes ya kan? Markas besarnya salah satu band terkemuka di Indonesia. Waduh. Sebut saja dia Hi-Fi. Yeay! Dan udah ada Mas Febrian ya, bener ya? Oke, untuk mewakili dari Hi-Fi, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang Hi-Fi, bisa tentang kehidupannya Mas Febrian mungkin. Wah, atau hidup yang- saya penuh dengan kontroversi yang sangat tidak menarik. Oke, kita tidak. Makasih, Mas Omin, Tapi tepuk udah tangan lagi datang. untuk Mas Febrian dong. Sip. Makasih teman-teman udah datang mampir ke sini. Kita yang selalu ngerecokin rumah orang Mas sebenarnya. Wah, Jadi kita yang enggak. ngerepotin gitu. Oke Mas, apa kabar? Kabar baik. Baik ya? Insya Allah. Masih sama Mudah-mudahan Hi-Fi? masih survive dengan pandemi ini ya. Oh iya dong, harus dong. Tapi Hi-Fi masih jalan ya, maksudnya Ya, masih. pandemi 1 Alhamdulillah. tahun ini cukup kreatif tuh. Waktu itu cuman dia doang, gua nggak tahu sih Hi-Fi doang apa ada yang lain juga bikin konser apa tuh yang di kopi Oh, apa? di Suasana kopi. Nah, itu hype banget tuh. Oh, Tuh masa? Iya, serius. Karena serius. tempatnya kali. Enggak, karena waktu itu kan lagi zaman-zamannya nggak ada yang konser sama sekali kan. Iya. Terus tiba-tiba Hi-Fi buat sendiri ada kayak konser apa tuh namanya? Konser apa sih itu? Sebenarnya mah itu live performance di YouTube aja, ya, digital live performance. Cuman karena pada saat itu lagi pandemi. Iya, nggak ada hiburan kan? Betul, dan banyak Ah. orang mengharapkan konser online. Nah, kita bikin konser online. Sebenarnya gimmicknya karena waktu itu nggak banyak yang gratis. Oh. Gitu. Jadi Ini gratis. Ini kita gratisin selama Streaming doang ya. di YouTube. Oke, Mas Febri, gue sebenarnya kesini buat kalau ngomongin Hi-Fi kita bisa panjang lebar lah ya. Cuman SM musisi gue kesini tuh penasaran karena yang kita tahu lo ini sekarang selain di Hi-Fi juga apa ya? Dewa 19. Ya. Sekarang Dewa 19 sudah ganti gitaris bro. Ya ampun, Mas Andra. Andra kemana tuh? Wah, jauh juga deh. Pakai gitar akustik sekarang Dewa. Enggak. Lu juga bergerak di salah satu inilah ya. Salah satu kita bilangnya apa ya? Federasi atau Yaitu organisasi. organisasi ya yang menaungi para musisi gitu kan. Nah, itu dia yang gue penasaran kan kita tuh di Overload Musisi kan sering banget tuh ngangkat kejadian-kejadian enak kan. Enak, lu tau kan yang Ya kayak lucu-lucu tapi teman-teman bisa ngangkat dengan apa membumikan masalah-masalah. Terima kasih. Jadi iya. kalau gue sih nangkepnya kalian berusaha untuk ada masalah, ya emang kadang masalah terjadi tapi dibumikan biar kita bisa menangkapnya dengan legowo gitu. Oke. Iya nggak sih benar ya? Iya benar. Jadi memang kita mau ngangkat itu, tepuk lagi. Kita mau ngangkat itu dengan ya lu santai aja, kita Iya. bahas chill aja. Betul. Ya, tapi nyentil gitu. Itu sih kan chill tapi Itu kena lebih gitu. keren sebenarnya. Iya, dengan lu nggak usah banyak bacot tuh repost aja postingan kita. Iya. Mudah-mudahan ada yang kesentil di luar sana. Gitu kan. Itu dia. Tadi kan gue bilang banyak banget hak-hak musisi yang suka gue ngomongnya apa ya, di abuse lah ya. Hak-hak musisi yang suka di abuse gitu. Kalau lo artis kan, kalau kita tuh kebanyakan anak-anak reguler, anak-anak wedding itu banyak banget yang misalnya nih gue kasih contoh fee-nya nggak dibayar, terus ada perjanjian yang ternyata nggak sesuai kontrak pada saat pelaksanaannya dan lain-lain. Nah, kadang-kadang tuh kita ya cuman bisa nelen gitu aja mas. Jadi apa yang kita harus perbuat memang karena kalau gue bilang nggak tahu ya, ini gue sharing musisi ya sama aja kayak pekerja lepasan kan, gitu kan, freelance gitu. Apa gue nggak tahu kalau mungkin kalau kayak fotografer kayak mungkin freelance yang lain mereka punya satu bantuan atau satu organisasi yang bisa melindungi apa enggak gitu kan. Cuman kalau musisi, nah itu tadi karena gue taunya lo bergerak di situ, sebenarnya yang mau gue tanyain tuh apa sih fungsi dari organisasi yang lo jalanin sekarang? Sebelumnya gue mau tanya nama organisasinya dulu deh. Ya. Jadi organisasinya kan namanya FESMI Mas Omin. FESMI. Federasi Serikat Musisi Indonesia. Oke. Jadi seperti namanya, depannya ada federasi, lalu Serikat Musisi Indonesia. FESMI ya di sini ya. Berarti ini adalah kumpulan atau rumah dari serikat-serikat yang tergabung di dalamnya, serikat-serikat musisi yang tergabung di dalamnya. Oke.
Jadi kita tugasnya itu berkoordinasi dengan serikat-serikat, menjadi payung buat serikat-serikat yang tergabung dalamnya. Sekarang udah ada Sumatera Utara, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Jogja baru ada, sama Kaltim. Oh, udah banyak ya? Kaltim. Udah lumayan banyak. Itu yang officially bergabung ya. Tapi yang dekat, saling bertukar pikiran, dan lain juga banyak lebih dari itu. Itu organisasi juga yang dekat-dekat itu? Apa? Iya, organisasi. gitu. Kumpulan atau perkumpulan musisi apa misalkan. Kayak ada orkestra gitu kayak. Komunitas kali jatuhnya ya? Kayak ini IOS, Indonesian Orchestra Society. Oh. Ya, Oke. itu memang belum, setauku memang belum menyatakan officially bergabung, tapi dia jadi, kita sering banget ngobrol, sering banget tukar pikiran, kalau ada suaranya. dialog kita juga sertakan mereka gitu-gitu. Nah, tugasnya sebenarnya payung ideal ini, apa tujuan idealnya untuk mewujudkan sebuah profesi musisi yang lebih bermartabat dan berkelanjutan, bisa diandalkan untuk waktu yang lebih lama gitu. Bermartabat dan berkelanjutan. Dalam hal apa tuh? Macam-macam, misalkan dalam kualitas profesi itu sendiri, dalam musisi sebuah profesi. Musisi Soalnya kan kita, kalau menurut kita ya, soalnya kita masih melihat nggak semua orang memandang musisi itu sebagai profesi. Bener. Dan itu ngaruh ke banyak hal, Mas Omin. Mulai dari hal-hal yang informal ya, kayak pandangan cibiran orang, sampai ke misalkan pengakuan bank terhadap musisi itu sendiri. Oh iya. Kayak misalkan padahal KPR susah loh Mas. Nah, padahal mohon maaf ya, kita ini baru mau aku ngomongin nih, kita mau bicara soal KPR gitu ya. Mohon maaf ya, mungkin beberapa musisi gajinya bisa di atas UMR. Benar. Gitu kan? Benar. Beberapa musisi gajinya sudah di atas UMR. Tapi kita nggak punya slip gaji. Betul, makanya gunanya organisasi profesi itu salah satunya buat kayak gitu. Makanya kalau ditanya apa namanya bermartabatnya dari mana, berkelanjutan seperti apa, itu spektrumnya luas, tapi yang jelas untuk mewujudkan sebuah profesi yang lebih bisa bermartabat dan diandalkan. Gitu. Dari segi apa? Dari segi ekonomi, dari segi kualitas, dari segi apapun itu sih. Oke. Spektrumnya banyak banget. Dan organisasinya masih organisasi baru, cuman mappingnya udah mulai kelihatan dikit-dikit nih. Nah, FESMI ini resmi di bawah pemerintahan atau gimana sih, Mas? Enggak di bawah pemerintahan. Kalau di bawah pemerintahan independen kan berarti kita independen. Kita nggak. Kalau di bawah pemerintahan berarti kita menjawab dan mendapatkan tugas dari menteri gitu kan, Mbak. Iya, kirain kayak gitu enggak ya? Enggak. Jadi kita independen. Tapi terdaftar di kementerian. Terdaftarnya di Kementerian Tenaga Kerja. Karena serikat mengurusi profesi kan. Oh iya. Oh gitu. Berarti ini kan payung dari serikat gitu. Core-nya kan serikat. Tugasnya, fungsi serikat. Ya kayak serikat-serikat yang lainnya lah ya. Jadi makanya di Depnaker itu ya. Iya, di Kementerian Tenaga Kerja. Oh, di kementerian. Oke. Nah, gitu. Kalau misalkan kita ngomongin gua nih mau jadi anggota FESMI gitu kan. Gua dapat apa aja sih kalau gua jadi anggota FESMI? Wow. Enggak, maksudnya Iya. apa untungnya gua masuk FESMI gitu? Kalau misalkan tetap aja fee gua nggak dibayar, kontrak gua tetap aja dimelencengkan one prestasi dan sebagainya, ya sama aja. Sebenarnya gitu. Soalnya gue kritis. Iya, nggak apa-apa. Ini malah asik banget nih ditanyain. Gitu. Cuman jawabannya agak panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru yang kita mau. Colong rokok. Asik. yang pertama tuh kita memang nggak bisa mastiin gajinya teman-teman ketika misalkan ada masalah itu langsung otomatis dibayar ketika jadi anggota, itu nggak mungkin. Cuman menjadi anggota FESMI manfaatnya yang pertama, teman-teman bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan konsultasi hukum. Karena kita punya tim relawan hukum, ada 8 sekarang dan terus bertambah. Gratis tuh? Gratis ketika emang udah jadi anggota. Iya. Anggotanya memang ada iurannya. Oh, ada iurannya. Ada iuran per bulan, tapi untuk menjalankan manfaat-manfaat yang nanti akan berapa aku jelaskan. harganya, Mas, iuran per bulannya? Sorry, gue paket A itu 20.000. Waktu itu sempat di awal tuh sempat digratiskan, tapi sekarang lagi di-on-kan. Mungkin ke depan bisa digratiskan. Jadi range-nya antara 20.000 sampai? Paket A ini 20.000, paket B 50.000 per bulan. Oh. Gitu. Nah, kalau paket A dapat teman-teman bisa dapat kesempatan untuk konsultasi hukum. Kalau misal masih dalam konsultasi hukum ya, karena bukan pendampingan. Kalau konsultasi pendampingan kan beda. Oke. Nah, kalau konsultasi hukum, teman-teman punya masalah apa, nanti melalui sistem teman-teman tim relawan hukum akan kasih jawabannya. Misalkan mesti gini karena pasalnya gini, ada kontrak atau enggak, bisa dilihat kontraknya. Terus
apa yang kiranya bisa dilakukan. Oke. Gitu. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya kita lagi ngincer juga biar nggak hanya berhenti di konsultasi tapi juga bisa pendampingan. Oke. Tapi kan kalau misalnya pendampingan kan butuh biaya segala macam. Benar dong, karena kan itu menyangkutkan pihak lain yang harus berkontribusi secara langsung. Betul, gitu betul. Kan? Makanya lagi ngebuka mana nih teman-teman LBH yang kiranya mau bekerja sama punya concern yang sama gitu. Itu yang A tuh. Itu yang A, dapat konsultasi hukum sama download template kontrak secara gratis. Oh, template kontrak. Template kontrak. Jadi sekarang baru ada satu template kontraknya, cuman ke depan bisa rencananya mau ditambahin lagi. Jadi templatenya misalkan buat apa? Buat sessionis, buat konser, buat kafe, buat apapun yang project itu project musisi. Gitu. Itu bisa jadi modal juga tuh. Iya, paling nggak misalkan sekali nggak ngerti kan? Betul, paling nggak misalkan kalau kita kerja, biasanya kita dikasih kontrak. Nah, kontrak yang di-download bisa jadi acuan. Gitu. Bener nggak sih kontraknya? Jadi kita ya yang ngasih kontrak ya? Gitu. Iya, kalau misalkan emang kita nggak dikasih kontrak, kita bisa kasih kontrak. Cuman kalau kita udah dikasih kontrak, kita bisa samain nih sama template. Iya, betul. Terus kalau yang ada yang aneh, kita bisa tanyakan lewat konsultasi hukum. Gitu. Dan di real case-nya Mas Omin sebenarnya nggak hanya konsultasi hukum, kayak ada kemarin tuh sempat buka dan sempat ngebalas secara personal konsultasi tentang gimana caranya ngerilis single biar bisa dapat respon yang lebih baik. Dalam kasusnya itu udah single keempat gitu. Ada aja yang gitu-gitu. Teknis juga. Iya, maksudnya gitu-gitu. Kayak ngomongin kayak gitu-gitu juga ada ya. Jadi kayak konsultasi pemasaran jadinya. Iya. Ya udah gitu ya, Pak. Marketing gitu. Oke, banyak juga. Siap gitu. Oke, itu yang paket A. Ya? Paket A. Kalau paket B, dapatnya paket A semuanya plus manfaat dari BPJS Jam Sostek. Tenaga kerjaan. Iya, BPJS Jam Sostek itu kalau yang di bawah 60 tahun itu dapat 3 benefit. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Oke. Jika keadaannya ruda paksa. Ruda paksa tuh ada faktor luar. Misalkan teman-teman main di kafe atau main di restoran atau di bar gitu, mohon maaf ya, terus ada orang mabok terus dilempar pakai duit, pakai botol. Iya, lu nggak mau main requestan gua lu, gitu. Banyak lu gitu. Banyak tuh Keprak gitu misalkan. Mabok es buah kan. Iya. Lu ngapain lu nyanyi sama cewek-cewek gua tuh, nunjuk-nunjuk cewek gua, misalkan gitu ya. Terus pernah ada ya, nggak pernah. Dia tahu banget soalnya. Jangan-jangan dia adminnya musisi nih. Tapi kayak gitu kan? Iya benar. Itu emang barbar banget sih. Atau misalkan ketika teman-teman pulang karena malam kan pasti berangkat. Pulangnya kecelakaan gitu atau ditabrak ngantuk kali ya atau gimana. Ya udah, itu nanti tinggal bikin BAP, itu nanti bisa dibantu. Guna banget tuh. Itu satu untuk jaminan kecelakaan kerja. Tapi dengan syarat, setauku ya, itu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh mejeng. Mejeng dalam artian gimana? Ya misalkan habis kerja terus ke mall kemana gitu. Oh, jadi benar-benar gitu. Jadi ya case-nya adalah lu habis kerja, yaudah betul, kerja pulang konteksnya kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaminan kematian, mohon maaf. Jaminan kematian itu terdiri dari yang pertama dapat 40 juta flat kalau nggak salah, bantuan keluarga, terus 10 juta 11 juta itu untuk bantuan pemakaman. Terus kalau keanggotaannya itu udah lebih dari 3 tahun, ketika memang anggotanya itu punya anak, usia sekolah ditanggung pendidikannya sampai kuliah dalam biaya wajar. Kalau meninggal, betul. Misalkan si musisi A nih, musisi namanya Fulan gitu ya, musisi Fulan ini nggak tahu. Michael deh kita ganti. Jangan Michael, Bambang, gue suka banget pakai nama Bambang. Oh iya, Bambang. Musisi Bambang karena sakit atau segala macam meninggal. Terus dia ternyata udah punya anak 2 orang dan dia keanggotaannya udah lebih dari 3 tahun. Nah, dia 2 anak ini ditanggung biaya pendidikannya sampai dengan kuliah dengan biaya wajar. Gitu. Tapi udah dipastikan at least bisa kuliah gitu ya? Iya. Bisa sampai kuliah. Jadi, paling nggak ada bantuan buat bisa sekolah nih anaknya. Gitu. Itu kalau lebih dari 3 tahun, dan itu udah kejadian nyata ya. Kemarin kebetulan ada anggota FESMI juga, dan kebetulan kenal dengan anak-anak pengurus, dan dia sumbangsinya banyak di tim relawan hukum juga. Itu meninggal, namanya Mas Arisyaf.
Oh. Nah, udah itu dia ternyata dapat bener seluruh manfaatnya. Tapi kan Vesmi belum 3 tahun, Mas. Tapi ternyata dia udah dapat dia udah punya BPJS jam sostek lebih dari 3 tahun. Gitu. Oh, fungsinya di jam sostek Iya, tersebut. jadi misalkan Mas Omin kerja juga nih selain jadi musisi di Iya, perusahaan A ada jam sostek, maka itu jadi double, jadi lebih banyak. Ya. Kalau salah kemarin Oh, dapat. kita bisa double claim gitu. Maksudnya Iya, double jadi gitu? kemarin tuh dapat tunjangannya berapa ya? Ntar coba kita lihat ya di. Oh, gua juga tapi ada lah ya? Ada. Ada. Itu lebih dari angka-angka yang tadi gua sebut. Oh, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jaminan hari tua JHT. Oh. Jaminan hari tua itu kayak nabung, Musisi ada pensiunnya nggak sih? Ada lah ya? tergantung kemampuan keuangannya sendiri, tergantung Iya. perencanaan keuangannya sendiri. Hmm. Nah, jaminan hari tua itu kayak nabung, kayak kita kan bayar iuran nih Hmm. per bulan. Nah, nanti Nanti di itu tahun dikalkulasi ditambah sekian persen per tahun gitu. Angka ada hitungannya sendiri. Bisa ditarik. Cuman itu direktur pelayanan yang lebih Oh. menguasai. Intinya sih kalau gue bilang dari yang 3 lu sebut tadi tuh, Mas, yang pertama adalah konsultan hukum yang masalah hak-hak lah ya. Dan yang kedua adalah menjamin masa depan lo soal finansial. Betul, makanya di situ Gitu ya. itu buat kita sebagai wujud atau langkah nyata dari tujuannya kita tadi untuk mewujudkan sebuah profesi musisi yang bermartabat dan lebih berkelanjutan. Karena selama ini musisi dipandang sebagai Iya. bukan profesi. Belum semuanya memandang sebagai Contohnya, ngapain lu kuliah musik? Musik kan hobi. iya gitu. Bener kan? Betul itu. Kalau yang gue dengar dari lu sih Mas, itu sebenarnya sangat membantu ya. Kalau menurut gue ya, sangat membantu kita yang selama ini memang Mudah-mudahan. iya, karena kita selama ini nggak ada pegangan lah ibaratnya. Kalau hal-hal yang bisa menjamin kita tentang hak-hak kita dan secara finansial kita kalau kita kenapa-napa itu kan bagus juga. Nah, Ya. kalau misalkan cara joinnya itu apa langsung DM si Vesmi aja? Tuh. Ke website. Kita punya website. Oh. Jadi ada kan kita ada 4 direktorat, komunikasi dan riset, pemberdayaan, pelayanan, dan platform digital. Platform digital ini tugasnya untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan Vesmi jadi sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Oh, okay. Makanya kita buat website yang mudah-mudahan cukup kredibel, cukup mudah digunakannya biar teman-teman bisa daftar secara Online aman aja dan nyaman gitu. Soalnya kan Gampang juga ya berarti ya. Betul, soalnya kalau misalkan emang teman-teman ada yang sempat berhadapan gitu ya sama organisasi tertentu, nggak usah sebagai musik atau misalkan lagi ngapain atau sempat berhadapan dengan organisasi yang lain gitu. Kadang ada yang menyebutnya organisasi tapi bergabungnya hanya lewat WhatsApp group atau Telegram gitu. Mohon maaf ya, kan itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bilang nggak resmi lah ya. Iya, betul. Makanya dengan ada website, semua terdata, kewajiban anggotanya juga ada bayar iuran, tapi kitanya juga ngasih kewajiban kita dengan manfaat dan lain-lain. Jadi menurut kita sih fair ya. Oke. Nah, ngomongin, gue sempat ini sih Mas, gue sempat buka websitenya Vesmi sih, gitu kan sebelum kesini, gue sempat lihat. Bisa nggak? Crash nggak? Enggak sih. Oh enggak. Mungkin karena handphone gue bagus kali, karena laptop gue mahal kali, gimana ya? Gue lupa. Anjir. Alhamdulillah nggak crash. Banget ya Tuhan. Soalnya paling agak bikin, waduh gitu tuh kalau dapat aduan crash ya. YouTube, Google, Instagram aja bisa crash ya. Karena kan masalah teknologi. Cuman memang wajar lah kalau kayak gitu-gitu ya. Cuman memang harapan masyarakat terutama teman-teman musisi ke Vesmi ini entah kenapa, ya alhamdulillah sih entah kenapa responnya bagus, responnya baik gitu. Tapi ketika wah crash nih parah nih, artinya banyak yang masuk. Crash nih parah nih, apa namanya, ngumbar janji aja nih, bohong gitu-gitu. Aduh, ntar dulu. IT, musisi yang side jobnya IT mungkin mau bergabung. Iya betul. Untuk jadi tim IT-nya Vesmi. Betul. Dan sukarela karena kita semua masih sukarela. Oh keren. Menolong sesama. Kita semua masih sukarela. Iya, tadi balik lagi gue ngeliat website lu yang nggak crash itu gue baca soal diksi. Oke, lu baru ini ngangkat diksi itu apa? Diskusi industri musik dan musisi. Oke, diskusi industri musik dan musisi. Gue sempat lihat ada satu pembahasan soal sertifikasi. Ya, nah itu sertifikasi apa yang dimaksud? Sertifikasi profesi musisi.
Jadi apakah kita sebagai musisi harus ngambil sertifikasi untuk bisa ngeband, untuk bisa ngambil job atau gimana? Sekarang bisa sih enggak ya. Itu emang blunder banget ya masalah sertifikasi itu ya. Oh, belum apa-apa udah ngambil blunder. Iya memang ya. Itu kan jadi perdebatan bahkan kayak waktu itu di apa namanya RUU permusikan tuh yang sempat geger, itu kan salah satu yang kemarin dibahas. PP itu. Bukan, oh itu kemarin PP. Sebelumnya, ya, yang zaman setahun lalu tahun lalu kan. Betul, betul. Itu kan sempat geger, salah satu isu yang ngikut itu kan adalah isu sertifikasi. Benar, gue baca. Gitu, dan itu memang blunder karena memang hal yang baru buat industri dan musisinya sendiri, dan apa namanya bukan masalah yang simple untuk dijelasin gitu secara gamblang, karena pendekatannya juga harus kontekstual, harus detail. Karena kalau dijelaskan secara gamblang, secara singkat, diterimanya salah. Kalau jelasin secara detail banget, orang juga bingung gitu. Orang satu bingung, kedua nggak semua mau baca dengan detail, nggak semua mau merhatiin secara baik gitu. Tapi yang gue tahu, sertifikasi itu tujuannya baik karena di luar memang seperti itu. Masalahnya hanya tinggal gimana caranya kita menemukan suatu sistem yang bisa diterima sama banyak musisi di Indonesia yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia gitu. Kayak contohnya sertifikasi, misalkan ya, sertifikasi pencipta lagu gitu. Gimana cara nilainya? Nah, gimana tuh? Nah ya makanya itu kan PR-nya tuh. Walaupun lembaganya sudah ada dan bekerja dan sudah menghasilkan beberapa sertifikasi yang dipakai buat musisi, dan ternyata kabarnya itu juga bermanfaat buat, oh ini udah punya sertifikasi nih, boleh dong kerjakan gue gitu. Itu jadi semacam CV tambahan gitu kan. Oh jadi cuman kayak tadi Mas Omin tanya apakah wajib, enggak sih. Iya, tadinya gue mikir jangan-jangan nanti semua panggung memerlukan sertifikasi untuk kita bermain, padahal kan musik itu ya menurut gue tuh subjektif. Maksudnya orang melihat musik, betul. Misalkan nih mungkin Mas Febri suka metal, gue belum tentu suka metal gitu kan, subjektif kan. Nah, jangan sampai orang-orang disamaratakan melalui sertifikasi gitu kan. Itu ya, tapi kalau misalkan fungsinya seperti yang lo bilang tadi mungkin make sense juga. Plus ini gue kepikiran, mungkin nggak sih kalau misalkan dengan sertifikasi itu ketika kita mau ngejob gitu, kita mau nge-play di satu cafe atau apa, itu ada upah minimum musisinya. Karena tujuannya kita ke situ salah satunya. Oh gitu. Jadi supaya dengan ada sertifikasi dulu jangan ngasih gue budget seenaknya dong kayak gitu. Betul. Kan soalnya beberapa masalah dari seluruh masalah yang ada di musisi itu kan salah satunya adalah pengakuan kan, Mas Omin. Nah, negara ngelihatnya solusinya seperti apa sih untuk mengatasi masalah pengakuan profesi musisi. Ibaratnya kalau kayak arsitek kan kalau ada profesinya, dokter pun juga ada. Gitu. Nah, musisi mungkin juga perlu ada, tapi gimana nih pendekatannya dan pengaplikasiannya biar itu nggak jadi kontraproduktif gitu. Jadi arahnya ke situ emang benar. Iya kan? Dan itu bisa jadi berkembang. Oh, kalau misalkan punya sertifikat, bisa nilai kontraknya bertambah. Kalau nilai kontraknya bertambah, trust-nya bertambah. Karena lu dinilai sudah profesional. Betul. Kan, jadi harapannya tanggung jawabnya juga bisa lebih bagus nih, gitu kan. Kalau misalnya udah kayak gitu, kontraknya bertambah, lebih stabil. Kalau udah stabil, mungkin bisa dapat slip gaji. Nah, gajinya bisa lebih sustain dan akhirnya nanti bisa ke tujuan yang awal tadi. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditanyain, sertifikasinya berbayar gak? Kita kan bisa sertifikasi melalui FESMI, betul? Enggak. FESMI nggak ngurusin sertifikasi. Oh, jadi kemarin FESMI itu cuman sosialisasi. Betul. Kalau kita mau sertifikasi ke ada lembaga sertifikasi profesi LSP musik. Oh, jadi kita ke sana. Iya, ada deh di informasinya di. Oh, melalui FESMI berarti hanya sosialisasinya aja. Kita kemarin ngebahas itu karena itu kan sempat geger. Karena RUU yang waktu itu. Betul, itu kan sempat geger dan ternyata di luar begitu. Luar negeri? Ada sistem kayak gitu, makanya kita coba blow up isunya. Gitu. Oh. Lu ngomong di luar itu begitu. Nah, gue mau tanya sebenarnya, Mas. Lu kan pasti di luar negeri kan maksudnya? Nah, lu kan pasti udah sebelum lu di FESMI ini kan kayak lu pasti inilah studi banding virtual atau mungkin studi banding ke sono langsung, gue nggak ngerti lah. Tapi lu pasti mempelajari hal itu kan.
Karena lu dari tadi Sedikit menyebut, dari tadi lu bilangnya kayak di luar seperti itu. Nah, gue mau tanya, sebenarnya negara mana sih atau negara apa yang menjadi acuan lu yang mempunyai ekosistem musiknya tuh udah cukup bersahabat untuk profesi musisi ini sendiri gitu? Yang di Diksi itu kan ada tamu-tamu dari bule. Oke. Dari bule. Dari Ada negara-negara tamu-tamu dari lain gitu. Negara-negara lain. Nah, itu memang yang menurut kita, terutama menurut Ketua Umum Pak Chandra Darusman, itu hal yang baik buat dicontoh. Ada dari Kanada, lalu dari Eropa, mana ya, lupa ya. Jerman. Tapi yang jelas kemarin itu kita didukung sama International Federation of Musicians, FIM, Federation of International Dunia ya? Musicians. Internasional ya? Nah itu pembicara-pembicara juga dari mereka yang bule-bule itu. Kayak mereka banyak cerita kayak fungsi salah satu fungsi union kalau udah kuat, iurannya berjalan dan datanya bisa dipertanggungjawabkan berapa anggotanya, ngapain aja dan lain. Itu ketika pandemi mereka bisa menjadi salah satu mitra untuk ngerahin bantuan ke musisi. Oh, oke. Gitu. Di Kanada kalau nggak salah itu cerita kayak gitu ya. Juga tuh. Jadi karena memang organisasinya udah berjalan, udah baik. Jadi ketika pandemi, mana nih organisasi musisi yang mewakili musisi? Ada, oke, Langsung dipanggil, dikasih ke- datang. Oke. Anggotamu berapa? Segini, gajinya berapa? Iya. Karena Itu- datanya legit, betul. ada, maka oke, jadi mitra pemerintah untuk di. Sayang sekali, Indonesia belum ada pada Iya, saat ini. makanya itu dia. Jadi musisi-musisi harusnya tuh kita ke Kanada coy sebelum pandemi, iya nggak sih? Ntar di cross check ya teman-teman bisa nonton di YouTube. Oh jadi bisa dilihat di YouTube-nya si Fesmi. Fesmi soal diksi ya? Iya. Apa Fesmi Diksi gitu. kayak search aja. apa-apa yang kira-kira di luar negeri sudah bisa running, Betul. tapi di Indonesia sendiri belum ada gitu. Ada 10 topik. Oke. Ada 10 topik diksi, beberapa diantaranya itu kita mengundang tamu dari luar negeri untuk sharing apa yang terjadi di Sana. mereka. Kalau menurut gue Indonesia tuh bisa berubah pakai sistem sih. Iya. Cuman pakai sistem. Kalau himbauan dan sosialisasi itu yang bisa cuman lewat ngeri gak sih bahasa gue men? Gimana? Maksud lu ngerti kan maksudnya? Jadi kita Iya, memang iya. harus berubah pakai sistem gitu loh. Jadi Itu udah sempat itu aku setuju banget dan itu udah aku terapkan di diri aku sendiri di hi-fi gitu, kita coba kan. Nah, Jangan contoh lah jangan, hi-fi jangan, ini. jangan protes-protes kalau misalkan ternyata kita coba juga sulit. Akhirnya Iya. sebelum pandemi itu kita punya sistem absensi di kantor sama di lapangan. hi-fi ini pakai Gitu. absen juga. Hah? Mas Febri absen juga. Langsung juga. Jadi di kantor tuh di situ mesin Gokil. sama ada absensi mobile tuh kalau teman-teman pernah lihat kayak tabung gitu yang bisa dibawa sama roadman itu untuk di lapangan. Jadi di checklist. Itu ada itu Ya cuma ada, dia deh. Cuma dia deh band yang pakai absensi kayak gini deh. itu buat di kehadiran standby di lapangan. Misalkan standby manggungnya jam sekian, standby-nya jam sekian. Nah, itu di set di situ. Kalau lewat ada hukuman ya? Ada sanksi? Lewat lebih dari 15 menit dipotong 2,5% per telat. Wih. Nah, pertanyaan gua kalau telat banyak SP3 yang gantiin dia siapa ya gitaris? Nggak ada SP3 sebenarnya. Oh, enggak. Jadi hukumannya hanya itu ya. Itu untuk kitanya, untuk kita personilkan, tapi ada session. Sessionnya Session juga diukur, kena? tapi nggak dipotong. Tapi diukur sebagai kedisiplinan lah. Jadi kalau misalkan lu telat mulu ya udah lu nggak usah sessionin gua lagi gitu. Bisa jadi pertimbangan. Oh, berarti gue sekarang tahu kenapa session-sessionnya HIV yang lama nggak dipanggil lagi. Enggak. Sorry, bercanda ya lah. Kita dengan session teman-teman yang sekarang tuh udah lumayan lama sih, alhamdulillah. Alhamdulillah pada betah dan Betah ya? ada sistem kayak gitu bukannya bukan malah protes atau malah apaan sih gitu, tapi malah semua sama-sama sadar itu jadi bagian dalam pengembangan diri gitu. Betul. Jadi alhamdulillah semua ngikutin jadi. Betul. Kalau gue sih nangkapnya udah cukup jelas fungsi dari Fesmi itu, cara masuknya, dan apa aja kalau kita jadi member Fesmi, apa aja yang didapat itu gue cukup jelas sih dari penjelasan lo sih. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Intinya ini bukan lembaga pewujud mimpi, bukan organisasi pewujud mimpi. Wujud mimpi apa tuh mas? Jadi begitu ini berdiri dengan segala macam kampanye kita, apa yang kita coba wujudkan dan kita komunikasikan. Alhamdulillah responnya ternyata lumayan baik ke kita di awal ini ya. Walaupun yang apatis juga masih ada. Iya dong, pasti dong. Tapi ternyata setelah melakukan kinerja, responnya cukup baik, alhamdulillah. Nah, tapi dari yang apatis dan orang yang masih mempertanyakan tuh suaranya nggak sedikit yang menganggap kita sebagai lembaga pewujud mimpi. Yang dalam artian ngasih suara, ngasih masukan segala macam.
harapannya langsung bisa terjadi perubahannya. Karena kan kita bukan organisasi. Betul. Pengambil Kadang-kadang keputusan. itu orang suka mikirnya terlalu tinggi. Betul. Terkadang kita untuk beban ya. Untuk dikasih jadi tahu, beban ya? untuk kasih tahu ke teman-teman, kita dia beban bukan banget ngomongin. Iya, jadi kayak tolong dong. Gitu kayak kalau gua kenapa-napa lu tahu jawab. Gua udah jadi member, lu nggak mau tahu gitu kan. Kita tuh seolah kayak orang menyampaikan masukan gitu, menyampaikan harapan. Harus gini dong musisi, Fesmi harus gini dong. Seolah kita benar-benar bisa ngewujudin itu. Soalnya kita yang mengambil keputusan, padahal kan bukan. Padahal kita hanya organisasi yang fungsinya buat menampung suara, jadi konsultasi. Iya, sebagai wujud kesepakatan kolektif sehingga nanti ketika memang mewujudkan sebuah perubahan lebih enak bareng-bareng nih. Benar. Kita punya suara juga kan. Betul. Karena kalau datang sendiri-sendiri akan sulit kayaknya. Dan karena alhamdulillah kita punya kesempatan yang lebih banyak buat ketemu sama pihak-pihak yang bisa ibaratnya lu penyambung suara lah. Betul. Kayak gitu kan. Mudah-mudahan kesempatan buat ketemu mereka juga banyak sehingga nggak hanya nampung aja tapi udah disampaikan. Oke. Gitu. Gue mau nanya di luar Fesmi satu lagi. Pertanyaan terakhir gue sebenarnya di luar Fesmi. Udah berapa kali dipotong 2,5%? itu seru juga tuh. Tapi asli lo. Coba deh teman-teman yang mungkin lu punya band nih, terus ada temen lu yang telat mulu, bikin deh kesepakatan kayak gitu karena bener loh. Itu bagus juga sih. 2,5% jadi buat 2,5%-nya ke siapa tuh? Ke jatah lu. 2,5% itu nanti kan kita agregat setiap bulan. Ya, dikumpulin ya. Jadi jalan-jalan ke London yang telat nggak ikut. Gila lo. Telat semua dong kalau jalan-jalan ke London nih. Terus. Jadi 2,5%-nya totalnya itu terserah mau dipakai buat apa, yang jelas buat kepentingan bersama. Buat beramal misalkan. Atau buat makan-makan, atau bikin acara kumpul-kumpul aja, bakar-bakaran sama. Jadi bakar-bakaran daging ya sama teman-teman kru. Bakar-bakar apa lagi? Berarti lu 5 kali, 10 kali udah ada lah ya 2,5%. Belum sampai sih. Belum sampai. Insya Allah. Jangan lah. Coba masa pandemi lagi enggak. Gitu ya. Enggak, bukan itu pertanyaan gua. Lu gimana sih? Nah, misalkan nih satu pertanyaan nih. Biasanya kalau di Muncrat itu lu disuruh pilih. Cuman kali ini kita nggak ngasih pilihan. Ini ya apa? Edisi khusus. Iya, apa namanya? Jawab rapid question. Rapid question. Ada rapid test, ada rapid question. Tapi kalau kita nggak rapid question, gue cuma satu pertanyaan aja. Oke. Kalau di Indonesia ini ada Kementerian Musik, bro. Ya, kalau ada Kementerian Musik dan lo jadi menterinya. Waduh. Ya. Hal apa yang akan pertama kali lo buat untuk mensejahterakan musisi Indonesia? Masalahnya gue nggak berpikir satu. Ini jika banget ya. Jika. Jadi anggap aja di Indonesia punya Kementerian Musik, lo menterinya. Satu sistem peraturan atau keputusan apa yang lo bikin untuk mensejahterakan Indonesia? Gue pengen tahu aja. Untuk mensejahterakan musisi. Iya. Ketika gue jadi menteri musik. Iya, menteri musik, bener dong, menteri musik Indonesia. MMI ya. Kemensik. Asik banget kayaknya. Kemensik. Ya ketika memang itu ada ya, dan memang gue diamanahkan untuk di situ, kalau gue berpikir untuk melakukan berbagai macam upaya, usaha yang tujuannya tadi butuh data. Jadi hal pertama yang gue lakukan adalah gue akan melakukan berbagai macam campaign tujuannya untuk ngumpulin data fakta real musisi di Indonesia kayak apa. Karena musik berarti bicara industri, sementara kalau kita lihat, kebetulan gue di komunikasi dan riset kan, di field itu kayaknya kita masih kurang datanya. Bener. Untuk ketemu pemerintah butuh data, mau mewujudkan sebuah perubahan apa gitu ya, mau menyampaikan suatu concern apa gitu ya, mereka pasti tanya, datanya ada nggak, fakta realnya seperti apa gitu. Kalau hanya teriak-teriak, atau hanya ceritain, iya ini teman saya waktu itu cerita gitu, wah jadinya katanya nggak bisa, nggak legit. Maka untuk menciptakan sebuah perubahan, kayaknya gue melakukan pendataan dulu. Nice, gue setuju karena di Indonesia ini, menurut gue pribadi, yang paling susah itu adalah data. Betul. Gitu. Betul. Lu paling susah banget ngumpulin data, sedangkan kita apapun perlu data kan. Gak mungkin lu ngeluarin keputusan A, B, C, D tanpa data tuh nggak mungkin banget. Dan berbicara industri, berbicara data. Ya, setuju gue. Oke, kita doakan semoga Mas Febri menjadi menteri. Lu maunya menteri apa, Mas?
Menteri musik, menteri musik muda Indonesia gitu. Kemensic Dusa. Alah, maksa banget gue. Oke, lu ada pesan-pesan nggak Mas? Mungkin buat teman-teman musisi di sini yang mungkin apatis atau kurang perhatian terhadap profesi mereka, tapi kayak ngeliat podcast ini sampai habis, lu pengen sampaikan apa ke mereka? Kalau apatis wajar ya, karena memang organisasi seperti ini kan baru. Iya, pasti Kayak ada Mas Omin, yang lihat. pasti karena baru wajar gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Mungkin itu jadi tanggung jawab dan jadi tantangan kita buat kerja terus aja. Benar. Gitu, dan ngejaga amanahnya ya, kerja yang benar sesuai dengan direktoratnya, sesuai dengan tugas, nggak kemana-mana gitu kan. Terus kalau buat teman-teman musisi ya, tadi tentang organisasi, teman-teman musisi semangat terus aja sih. Kita selama sistemnya belum semakin baik, pasti akan ada yang ngeremehin, pasti akan ada yang menganggap kita ini bukan profesi. Nah, tapi tergantung gimana caranya kita ngolah diri kita sehingga kita bisa menunjukkan bahwa profesi musisi ini profesi loh. Gitu. Iya. Macam-macam caranya, mulai dari pengembangan diri, perencanaan keuangan yang baik, terus macam-macam sih. Ya pokoknya hal-hal yang bisa memudahkan kita sama dengan profesi-profesi lain. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi supaya kita sama seperti mereka yang bilang KPR gampang terus Iya, itu. iya. Karena kan intinya bukan gaji bulanan atau nggak gaji bulanan ya, tapi Iya. gimana caranya bisa ngatur keuangan dengan baik. Ngatur keuangan itu sih kuncinya. Mantep banget. Gitu. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Mas Febri. Thank you banget atas waktunya Mas Febri. Kita Makasih. boleh main di Basecamp-nya Hi-Fi kebetulan. Waduh. Habis ini kita mau bikin lagu bareng. Anjir, bikin lagu bareng. Semangat terus teman-teman musisi dimanapun berada. Oke, sampai ketemu lagi ya guys di muncrat berikutnya. Bye. Bye-bye.